Bagaimana cara menghilangkan sedih di pesantren? Bagaimana trik biar sukses seperti Ustadz? Ambo ingin membahagiakan amak. Indah rencanamu, lebih indah rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menghilangkan sedih di pesantren? Buya Zaki Munawar, anak pesantren Iko boleh dijenguk berapa bulan sekali? Sebulan sekali. Anak pesantren Parabe dijenguk sebulan sekali, nyo sedih. Bandingkan dengan nasib ambo ya. Ambo di pesantren Deli Serdang, Sumatera Utara, ama ambo di Riau, naik bis 12 jam. Ambo dijenguk setahun sekali. Jangan malu, jangan sedih. Anak pesantren Parabe yang dijenguk setahun sekali, angkat tangan. Tidak ada. Ada setahun sekali. Berarti baru senasib sama. Apa yang disedihkan? Kalau ada anak sekarang tinggal di rumah, kamarnya besar, pakai handphone, pakai TV, itu bukan orang tua yang sayang sama anak. Itu orang tua yang mau menjerumuskan anak ke dalam neraka jahanam. Ustadz Somad, tolong doakan anak saya kecanduan main game online. Tidak mandi, tidak makan, tidak sekolah, tidak sholat, tidak ngaji. Kerjanya menembak musuh yang tak mati-mati 24 jam. Jadi kalian, adik-adikku, adalah anak-anak yang disayang oleh orang tuanya, maka dikirim ke pesantren Parabe. Mudah-mudahan adik-adik semuanya betah sampai tamat, sampai selesai. Jangan ada sedih-sedih. Kalian adalah orang yang disayang. Saya tidak mau dapat kabar ambo indah amuah mandanga kaba ado santri nan sore-sore pai ke tengah pohon padi lalu menangi, mungkin ambo ko anak adopsi. Mungkin ambo ko dulu suaso kete dibuang di dalam kardus. Ambo ko sebenarnya binti kardus. Justru kalau orang tua sayang ke anak, tinggalkan di pesantren. Kalau ada orang tua yang tidak memasukkan anak ke pesantren, pulang sekolah jam 12, cabut dibonceng pacarnya,
masuk ke mall, dikasih minuman, disuntikkan obat dari bawah, terjadilah apa yang terjadi. Di pesantren kalian tenang, otak tidak dirusak dengan handphone, tidak dikacaukan dengan drama Korea, badannya sehat walafiat. Maka orang yang sayang ke anak, tinggalkan anak di pesantren, jangan sedih-sedih lagi. Tapi hati saya selalu sedih Pak Ustadz, usir dengan ayat kursi. Sudah ayat kursi dibaca tak mempan juga Pak Ustadz, bacakan tasrif, doroba 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 dorobu doroba doroba drobna drobta drobtuma drobtum drobti drobtuna drobtuna drobtu drobna, hilangnya insyaallah. Hafalkan matan-matan, kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim sibza sana kam jada saksun kopsama dum tayyiban zid fitu tadda' zaliman tib summa sir rahman tafus diddani amda su'azan nizun sarifan lil karam. Hendak jo hilang, mati je lah. Assalamualaikum Ustaz, ana ingin bertanya, bagaimana trik biar sukses seperti Ustaz? Ambo kelas 3 sanawiyah. Yang kelas 3 sanawiyah angkat tangan. Kira-kira sagadang ikolah kelas 3 sanawiyah. Selesai sembahyang subuh, ambo pai ke rumah Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin rumahnya di Simpang Limun, Medan. Inyo imam Masjid Raya Medan. Namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib LCMA. LC-nya Madinah, MA-nya dari Libya. Ambo datang ke rumah inyo. Assalamualaikum Syekh Jalaluddin. Ambo kelas 3. Assalamualaikum Syekh Jalaluddin. Waalaikumsalam. Ambo ingin sekolah ke Arab, tolong kirim ambo. Dicaliaknya ambo dari atas kepala ke kaki. Mungkin masa itu nyoba pikir, kau pajak kolah, lo apa tak jago. Kelas 3 sanawiyah, ambo madok ke imam besar LCMA, wakil rektor Universitas Al-Wasliyah, minta kirim ke Arab. Ambo ndak tahu Mesir, ndak tahu Maroko, ndak tahu Ummul Qura, ndak tahu Darul Hadis. Yang penting kirim ambo ke Arab saja. Tiba-tiba kini ada anak tamat pesantren datang ke rumah, ambo tanya, tamat pesantren mau lanjut kemana? Enggak tahu. Mabihkan bareh so. Ambo kelas 3 aliyah. Di buku-buku ambo tu sadonyo kelas 3 aliyah, di sado sampul buku tu ambo tulis Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor Dr. Kawan ambo nang sebangku dake jamu bapisya kambo mat jana ang tulis lagi tu.
ambo came beko anggilo. Sampai kini ambo ndak gilo. Sehat. Jangan takut bermimpi, karena orang yang takut bermimpi dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Boleh untuk buat update status besok pagi. Adik punya baju kaos, buat sablon baju kaos. Siapa yang tidak pernah bermimpi, tak pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Tapi baju kaos iko dipakai lalu saya, jangan dipakai solat kamar saji. Beko dibaca orang belakang, iyo juga. Ambo ingin S1, S2, S3. Tujuan ambo, kalau ambo S1, S2, S3, ambo bisa jadi dosen, ambo bisa jadi PNS, ambo dapat gaji, ambo dapat PT, ambo ingin membahagiakan amak. Cita-cita utama ambo, ndak tahu ambo dulu kuliah akan jadi apa. Cita-cita ambo ingin membahagiakan orang tua. Muliakan orang tuamu, ridallah fi ridal walidain, wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Jadi yang hari ko cita-citanya ado ingin jadi apapun, robah. Cita-cita utama adalah membahagiakan orang tua. Siap membahagiakan orang tua? Kalau bahagiakan orang tua, betah di pesantren, tamat nanti senangkan dia dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Mengapa saat saya berharap Allah pupuskan harapan saya? Banyak orang meminta kepada Allah, dijadikannya Allah itu sebagai karyawan perusahaannya. Kalau Allah memperkenankan keinginannya, dia katakan Alhamdulillah. Kalau Allah tidak mengabulkan doanya, dia katakan aku tak menyembahmu lagi ya Allah. Hubungan kita kepada Allah dibangun dengan dua cara. Yang pertama, husnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Semua tindakan Allah adalah baik. Allah itu fa'alul lima yurid. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Yang pertama husnuzan, yang kedua ridha. Hubungan kita dengan Allah itu dibangun dengan maqam ridha. Yang paling ridha itu siapa di dunia ini? Orang yang sudah mati, dimandikan jenazahnya oleh penyelenggara jenazah. Itulah yang paling ridha. Sampai hari ini belum pernah ada jenazah melawan waktu hidupnya dicongkel.
Sampai hari ini kalau ada orang memandikan jenazah disiram pakai air dari kepala ke kaki, kaki kepala, belum pernah ada melawan. Begitulah kita ridhonya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita meminta kepada Allah itu bukan minal a'la ilal adna, tapi minal adna ilal a'la. Sama-sama bentuknya fi'il amar, tapi kalau minal a'la ilal adna namanya amar, kalau dari adna ke a'la namanya doa. Kita ini amar atau doa? Doa. Banyak orang sekarang amar, taqabbal. Itu bukan doa, itu amar. Dia perintah Allah. Lupa dia maqamul abid wal ma'bud. Tak ingat dia maqamul makhluk wal khaliq. Kita ini ma'bud, kita ini abid, Allah itu ma'bud. Kita ini makhluk, Allah itu khaliq. Maka kita meminta kepada Allah, kalau ini baik ya Allah maka berikanlah, tapi andai tidak maka jauhkanlah dia daripada aku. Kalau ini baik ya Allah perkenankanlah, selamatkan aku. Jadi kalau ada orang merasa keinginannya dipupuskan Allah, berarti dia perlu memperbaiki cara pikirnya, mindset, main otak, set cara berpikir. Jangan kita paksa Allah untuk menyetujui apa yang kita inginkan. Jadi cara berpikir kita dua. Pertama husnuzan, yang kedua adalah ridho. Apakah Ustaz Somad selalu mengalami keinginan yang tak terwujud? Ya. Bagaimana cara Ustaz menyikapinya? Saya menyikapinya dengan husnuzan. Berarti Allah punya rencana yang lebih baik. Misalnya nanti adik-adik setelah tamat Ma'had Ali, menjadi ustadz kabir, punya pimpinan pondok, menjadi pimpinan pondok pesantren, jadi syekh, jadi buya. Amin. Tapi alun babini lalu ingin menikah dengan Khadijah. Ternyata Khadijah diambil orang lain. Apakah stres? Tidak. Husnuzan. Mungkin Allah ingin mengganti dengan Aisyah. Husnuzan kepada Allah, ridha kepada Allah. Jangan doanya, ya Allah dia diambil orang lain, maka matikanlah dia. Tulis di baju, kutunggu jandamu. Apa ini? Hubungan kita dengan Allah itu dibangun pertama husnuzan, bahwa Allah punya rencana yang lebih indah. Indah rencanamu, lebih indah rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ridha menerima ketetapan Allah. Man lam yarda biqadai, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bibalai, siapa yang tak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada Tuhan selain Allah? Maka kita ridha kepada Allah. Makanya sebelum matahari terbit kita katakan raditu billahi rabbah. Buka kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kata Imam Qushairi,
aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Dari mana engkau tahu kapan Allah ridho kepadamu? Ketika aku ridho menerima ketetapan Allah, disitulah aku tahu bahwa Allah sedang meridho. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu